Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang menurut saya beliau adalah orang yang sangat istimewa, utamanya buat masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Beliau mantan camat, pernah camat di Lambai, Kecamatan Lambai, dan selama beliau camat di sana itu banyak hal yang sudah dilakukan terkait masalah keagamaan. Ya tentunya kita ingin tahu bagaimana cara beliau itu yang beliau adalah umara, tetapi juga beliau adalah seorang balik. Beliau sering memberikan tausiah sehingga pada saat itu ya kadang-kadang yang dominan mubaliknya terkadang juga ya tentu itu sudah merupakan tugas pokoknya sebagai pemerintah. Jadi untuk itu mungkin kita ingin mendengar kiat-kiat yang beliau lakukan sehingga bisa menghimpun masyarakat kemudian beramai-ramai untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi masyarakat yang beragama. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Ini merupakan jumpa pertama saya dalam podcast ini, sehingga saya tentu harus memulainya dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya tadi disuguhi satu cerita dan diminta untuk menceritakan seperti apa pengalaman saya dalam berbirokrasi dan juga dalam berasosiasi masyarakat. Alhamdulillah saya menceritakan bahwa sebagai ASN saya termasuk orang yang merasa beruntung diberi peran dalam beberapa tempat, dan salah satunya yang paling menarik bagi saya ketika saya diberikan tugas sebagai camat di Kecamatan Lambai. Dalam melaksanakan tugas saya ini selaku camat di Kecamatan Lambai, di awal saya menjalankan tugas ada hal yang menarik. Tidak terasa bahwa dalam sepekan itu semua masjid yang ada di Kecamatan Lambai saya mampu datangi berjamaah dengan masyarakat di sana. Ada yang saya datangi pada saat duhur, ada yang saya datangi pada saat jamaah salat asar, ada juga yang saya datangi berjamaah salat maghrib, juga ada yang salat isya, bahkan ada yang saya bertemu dengan mereka dikala saya menjalankan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah mereka baik. Saya kira itu mungkin cara saya untuk pertama kali berasosiasi. Setelah menjalankan tugas, mungkin ada hal yang saya melihat ternyata masyarakat kita ini sangat membutuhkan layanan yang yakni layanan yang bagaimana agar kehadiran pemerintah itu berlaku adil dalam memberikan. Sehingga dalam perjalanan tugas saya, memang saya mengedepankan bagaimana berlaku adil terhadap masyarakat di Kecamatan Lambai. Saya kira itu mungkin untuk di segmen pertama, segmen yang pertama. Luar biasa. Jumirsa rahimakumullah, langka sekali. Tidak banyak orang yang bisa menganjurkan lalu kemudian yang pertama yang melakukan. Saya kira beliau berusaha bagaimana menjadi contoh. Ya, sebab sebetulnya itu yang sulit itu. Memberi contoh itu gampang, tetapi menjadi contoh ini yang susah, Pak Asisten saya kira. Yang menjadi contoh itu yang susah.
Saya kira kalau beri contoh banyak yang bisa beri contoh. Yang paling menonjol bisa, beliau ini selalu dikenal dengan pantunnya. Mungkin ini Pak Asisten ya, artinya sebagai asisten tadi kan sudah sebagai camat sudah kita dengar bagaimana upayanya agar masyarakat itu sadar bahwa betapa pentingnya itu, karena sadar pahala sholat berjamaah itu kan lebih mulia daripada sholat sendirian 27 derajat, dan beliau sudah tunjukkan itu madala ala khair falahu ajru amsalihha, juga satu kebaikan kan ketika orang mengerjakannya ya sama pahalanya dengan orang yang menganjurkan tak berkurangi pahala orang yang mengerjakan. Dikala musim safari Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini, juga tahun 2023 Masehi, safari Ramadan yang beliau lakukan ini juga tidak sama dengan safari Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, saya biasanya bersama dengan Kabak Kesra dan bersama dengan rekan di Bapeda duduk bersanding membuat konsep pidato atau konsep sambutan di bulan Ramadan. Tapi beliau mengajukan kepada saya bukan sambutan, tapi beliau menginginkan saya membuat bahan ceramah, karena beliau ingin menyatukan ulama dan umara itu dalam satu rumah. Beliau ingin berceramah kemana saja, di masjid mana saja di Kabupaten Pulau Utara ini. Sehingga itu saya anggap suatu hal yang luar biasa yang beliau lakukan. Dan anjuran beliau di dalam bulan Ramadan ini kepada semua kepala OPD, jika turun melaksanakan sahabat Ramadan, agar bukan untuk membacakan pidato bupati, tetapi memberikan ceramah kepada masyarakat. Mengapa? Karena beliau berpandangan bahwa para kepala OPD itu adalah tokoh atau public figure di tengah masyarakat, seharusnya bisa menjadi contoh atau bisa menjadi teladan bagi masyarakat setempat di Kabupaten Pulau Utara ini. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ini menarik sekali nih Pak Asisten. Jadi rupanya juga ini Bapak PJ Bupati ini dalam bersosialisasi, dalam berasosiasi, beliau juga sekaligus beradaptasi. Mungkin karena ini bulan Ramadan, jadi wajah beliau itu dari pemerintah ini menjadi wajah-wajah itu kelihatan jadi ulama, jadi ustadz ya. Luar biasa, luar biasa. Ini makanya teringat saya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, simfani min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Ada dua golongan dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia. Tetapi ketika keduanya rusak, maka hancur berantakanlah kehidupan manusia. Dan ini rupanya yang mendorong dari Bapak PJ dan didukung oleh Bapak dan lain-lainnya, termasuk insya Allah saya yakin masyarakat Kabupaten Kolaka Utara mendukung semua ini. Pasti kita semua senang dengan program-program seperti ini, dan ini bukan cuma sekedar program, ya sudah menjadi kegiatan yang sangat luar biasa. Saya kira terus kemudian ini kan kaitannya menyangkut masalah keagamaan, beliau sudah buktikan itu. Bahwa beliau betul-betul itu senang ya menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan Kabupaten Kolaka Utara. Terus terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, ini mungkin perlu juga kita dengar apa program-program beliau yang sangat signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Dalam masa awal beliau ditugaskan sebagai pejabat Bupati Kolaka Utara, beliau mencanangkan 3 program, yakni ingin agar Kolaka Utara ini memiliki fasilitas yang bisa mendukung datangnya investasi. Sekali lagi saya sangat menantikan semoga kegiatan investasi ini yang kita tunggu-tunggu
benar-benar dapat masuk ke daerah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana agar kita mampu menciptakan kondisi yang layak untuk masuknya investasi itu. Saya kembalikan. Luar biasa ini Pak Asisten. Artinya kalau kita mendengar ini, Kolaka Utara ini sangat terbuka, ya sangat terbuka. Memang Kolaka Utara itu merupakan daerah yang mungkin masih dianggap ya baru ya, karena ini pemekaran. Tapi rasa-rasanya mengelola daerah ini kok rasa mengelola negara. Karena bicara tentang investor itu kan mungkin kita ini sudah berkaitan dengan negara luar ya. Ini luar biasa di Kolaka Utara ini. Kita terkait dengan negara luar, artinya luar biasa ini gambarannya seperti apa, bahwa ini kita untuk membesarkan Kolaka Utara memang tidak boleh menutup diri, karena kita terikat dengan interaksi sosial, utamanya antara kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kaitannya hubungan dengan negara-negara lain. Ini luar biasa. Terkait dengan tadi itu, bahwa memang Kolaka Utara juga sadar ketika kita menginginkan investor datang, tentu tidak bisa kita abaikan bahwa sarana dan prasarananya itu juga harus ada, dan rupanya apa tadi, bandara dengan hotel-hotel itu sudah dirancang semuanya, direncanakan. Jadi luar biasa. Saya teringat sebuah kaidah yang mengatakan al-amru bi syai'in amrun biwasailihi. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu, maka dibutuhkan juga sesuatu yang lain yang bisa mewujudkan itu. Saya kira ini luar biasa. Saya yakin dengan program-program Bapak PJ Bupati Kabupaten Kolaka Utara ini, mendengarkan itu saya secara pribadi sangat gembira mendengarkan. Mudah-mudahan ini juga insya Allah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara kelihatan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, terus kemudian Kabupaten Kolaka Utara yang masyarakat bisa terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena tadi itu kita membandingkan dengan daerah-daerah lain Pak Asisten ya, misalkan Sorowako, Lulu Timur luar biasa, kemudian Morowali. Saya kira harapan kita itu tentunya juga memang daerah tetap berperan, bahwa kemudian ketika datanya investor di sini ini tetap mengutamakan penduduk lokal. Saya kira mungkin ada juga gambaran seperti itu, bahwa pemerintah setempat, pemerintah daerah nanti ini kamu memikirkan bahwa bagaimana nanti ya ini merupakan masa depannya warga di sini. Jadi ya, lebih lanjut ingin saya jelaskan, tentu berbicara masalah investasi, tentu kita tidak mengabaikan potensi sumber daya alam yang ada selain dari tambang tadi. Kita tentu berusaha maksimal bagaimana agar usaha-usaha masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini yang sudah tumbuh saat ini tentu akan kita pertahankan. Akan tapi bahkan jika nanti investasi itu berjalan, maka kegiatan di sektor perkebunan, pertanian, kemudian sektor perikanan, mungkin juga akan masuk di sana, peternakan, itu sungguh luar biasa sangat dibutuhkannya. Coba bisa dibayangkan ketika investasi itu masuk, ini saya mengambil gambaran, di Morowali itu ada kurang lebih 70.000 penduduk yang masuk di Morowali karena persoalan investasi. Apa tadi adanya smelter di sana. Yeah. Juga kalau di Kolaka Utara jangan kita berbicara 70.000, 10.000 saja tenaga kerja yang ada di sana, tentu mereka membutuhkan semua hasil-hasil pertanian, baik sayur mayur dan apa. Dan inilah yang kemudian harusnya mampu disuplai oleh petani-petani lokal. Tidak harus lagi kita mendatangkan dari luar, karena kondisi alam ya dan geografis serta kondisi iklim Kolaka Utara ini sangat cocok untuk bercocok tanam. Selain dari sektor pertanian, dari perkebunan kakao, cengkeh dan coklat, cengkeh dan kelapa itu, tentu menanam cabai, menanam terong, tomat dan sayur mayur lainnya, bersama dengan peternakan lainnya, telur saja mungkin akan membutuhkan sekian ribu dalam setiap harinya.
Dan tentu dari lauk pauknya, dari sisi sektor perikanan semua akan tumbuh. Saat ini kan semua kita terhambat untuk kita akan berproduksi di sektor pertanian di horti ini juga terhambat dari sisi pasar. Ketika investor ini masuk dengan terbangunnya smelter itu justru kita mendapatkan peluang pasar yang lebih banyak. Sehingga keterlibatan masyarakat bukan hanya yang bekerja di sektor pertambangan tadi, tapi juga bagaimana masyarakat dari luar yang mampu mendukung dengan memproduksi kebutuhan di sektor yang disuplai melalui peternakan, pertanian dan perkebunan tadi, perikanan itu juga. Saya kira itu luar biasa. Iya, luar biasa. Saya sekarang perasaan optimisme ini kita sebagai masyarakat Kabupaten Kolaka Utara luar biasa ini. Jumirsa khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, saya kira yang terpenting buat kita ini kan memang setiap kita itu harus berperan. Jadi yang bisa dengan kewenangannya dalam artian pemerintah, yang bisa dengan materinya yang mungkin orang-orang yang diberi materi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dengan doanya. Nah, oleh karena itu mari kita doakan seluruh pemimpin kita di Kabupaten Kolaka Utara ini, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu membawa kita masyarakat Kabupaten Kolaka Utara ini menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu harapan kita dengan cita-cita Kabupaten Kolaka Utara menuju masyarakat madani yang saya kira tidak diabaikan oleh pejabat bupati yang ada sekarang ini. Tetap kita juga berharap semoga insya Allah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara juga tercipta masyarakat yang beradab dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam peradaban. Insya Allah harapan kita tentunya kita berharap bahwa mendengar ini saja ini kita sudah bisa tersenyum, apalagi kalau semuanya sudah terwujud, termasuk tadi kaitannya dengan pembangunan smelter yang kemungkinannya akan dibangun di Kabupaten Kolaka Utara ini. Barangkali kita ingin mendengar adakah perencanaan dan kapan untuk pembangunan smelter itu tadi, terus kemudian mungkin Pak Asisten punya harapan sama masyarakat, sehingga biasanya kan kalau ada proyek besar itu untuk kepentingan daerah, masyarakat perlu tahu semuanya supaya jangan juga kemudian ada provokator yang kemudian bisa membuat terhambat itu program-program yang mulia itu. Saya kira demikian. Masya Allah. Jadi sebenarnya ada dua hal dan ini semuanya punya nilai plus minus. Kadang masyarakat ketika kita akan menginformasikan bahwa akan ada investasi yang masuk, maka masyarakat kita kemudian pada sisi negatifnya berlomba-lomba berebut untuk memiliki kaplingan di sekitar tempat investasi. Ini sesungguhnya sesuatu yang kita tidak inginkan, karena itu akan mengganggu situasi berjalannya investasi di sana. Harga bahan, lahan juga secara tiba-tiba di titik-titik yang dimaksud itu mengalami kenaikan. Nah, itu hal yang negatif. Nah, karena itu saya mohon kepada masyarakat agar kondisi-kondisi seperti ini jangan dilakukan. Karena itu sekali lagi saya katakan bukan itu kondisi yang kondusif untuk berinvestasi. Ya. Kemudian tentu informasi ini diharapkan meluas agar kita saling mengingatkan bahwa masuknya investasi itu adalah kebutuhan kita bersama. Insya Allah jumlah penduduk Kolaka Utara dan tenaga kerja yang ada sekarang ini yang tentu kita akan salurkan masuk ke sana. Jika investasi investor itu masuk satu smelter saja itu bisa membutuhkan satu semester sampai 3 tungku itu sudah bisa membutuhkan tenaga kerja sampai 10 orang. Luar biasa. Kalau tenaga kerja kita yang sekarang ini bisa dikategorikan menganggur paling tinggi ada 2.000 orang, berarti kita masih butuh tambahan tenaga kerja yang berasal dari luar. Sehingga kayak kita tentu akan berharap jika ini berjalan, ayo kita undang semua saudara-saudara kita yang pernah keluar dari wilayah kita ini mencari pekerjaan untuk kembali ke daerah, karena lapangan pekerjaan itu sudah ada di sini. Itu harapannya kedua. Sehingga yang paling terakhir yang saya harapkan,
mohon agar kepada seluruh masyarakat Pulau Utara untuk sadar diri dan mempersiapkan diri menyambut datanya investasi ini, ya dengan apa? Dengan berusaha bersama-sama dengan pemerintah menyiapkan kondisi yang kondusif untuk masuknya investasi. Dan yang paling terakhir saya berharap doa dan dukungan dari masyarakat. Sekali lagi ini karena bulan Ramadan, mudah-mudahan saja dalam waktu yang tidak terlalu lama apa yang kita harapkan ini sudah jalan. Karena pimpinan daerah dengan bersama-sama rekan yang memiliki pengalaman mencoba sangat proaktif untuk mencoba mencari investor itu kapan dia masuk. Lalu mungkin karena waktu ini pernyataan saya terakhir, jadi tadi di awal saya ditantang bahwa saya katanya punya kebiasaan punya apa sih namanya Pantun. Ya. Saya ingin menyampaikan kata-kata ini dengan sebuah pantun. Kecil-kecil daun kenari, tapi dapat juga membungkus nasi. Kecil-kecil Pulau Utara, tapi insya Allah Pulau Utara akan bergelimang prestasi. Luar biasa Junisa. Ini kita sudah mendengarkan Pak Asisten kita yang kaitan dengan mimpi-mimpi Kabupaten Kolaka Utara akan menjadi apa, dan tentu mimpi-mimpi kita semua. Yang menarik sekali bahwa sebelum datanya investor itu, beliau memulai, jadi gak ada gambaran begini, bahwa ada hadis utlubul ilma walau bisin, walaupun ini masih dipertentangkan apakah ucapan Imam Ali atau hadis, itu bukan masalah buat kita. Yang jelasnya kita ambil positifnya, bahwa kita belajar kepada siapa saja boleh. Yang penting kita jangan menjadi siapa-siapa, tetap menjadi diri kita. Jadi otak kita boleh Jerman, otak kita boleh Cina, otak kita boleh Jepang, yang penting hati kita tetap Madinah. Saya kira itu Pak Asisten, dan ini dimulai oleh pemerintah kita, Bapak Bupati Kolaka Utara, dengan melibatkan para kepala OPD untuk menjadi dai di bulan Ramadan ini dengan prinsip balighu anni walau ayah. Jumirsa rahimahullah, demikian perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.